عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi. Dan pembahasan kita masih berkaitan tentang salatul tatawwu', salat-salat sunnah, yang mana salat sunnah merupakan pelengkap dari salat wajib. Sehingga salat sunnah ini meskipun dia sunnah, meskipun dia tidak wajib, tetapi alangkah baiknya untuk tidak diremehkan, karena dia berfungsi sebagai pelengkap dari salat wajib ketika memang ada yang kurang pada salat wajib itu. Baik, para jemaah sekalian, malam hari ini kita masuk dalam pembahasan salatul duha. Salatul duha. Salat duha ini di antara namanya juga adalah salatul awwabin. Salatul awwabin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin idza ramadatil fisalu min ad-duha. Salatul awwabin, ya, adalah ketika anak onta kepanasan. Jadi Nabi menyebut salat duha juga dengan sebutan salatul awwabin. Awwabin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena waktu duha itu waktu orang sedang sibuk. Waktu duha waktu orang sedang sibuk. Maka orang yang menyempatkan dirinya mengerjakan salat duha di waktu manusia sedang sibuk, seakan-akan dia yang kembali kepada Allah. Sehingga salat ini salat istimewa. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah di saat manusia sedang sibuk, bahkan bisa jadi lupa kepada Allah. Salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali. Para jemaah sekalian, ada pembahasan atau ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan salat duha. Yang pertama, masyru'iyyatuha, dasar atau dalil pensyariatan salat duha. Di antara dalilnya, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah berwasiat kepadaku kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, bi siyami 3 ayyamin fi kulli syahrin, untuk puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. Dan puasa 3 hari ini menurut sebagian ulama dia boleh dikerjakan di tanggal berapapun. Yang penting 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Boleh dikerjakan di tanggal berapapun. Tetapi yang terbaik adalah dikerjakan pada tanggal 13, 14 dan 15 yang kita sebut dengan hari apa?
ayyamul bid. Kalau dia mengerjakannya tanggal 8, 9, 10 silahkan. Yang penting 3 hari. Ini disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Namun yang terbaik kata beliau, dikerjakannya tepat dengan ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Itu wasiat yang pertama kata Abu Hurairah. Wasiat yang kedua, wa raq'atay duha, untuk mengerjakan salat duha minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anam, agar aku mengerjakan witir sebelum aku tidur. Mengerjakan witir sebelum aku tidur. Nah, para jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat duha itu disyariatkan karena Nabi SAW berwasiat. Cuman meskipun demikian, tetap terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum salat duha ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena ada hadis yang lain yang seolah-olah menunjukkan tidak disyariatkan salat duha. Makanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah di dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, ketika beliau menjelaskan salat duhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ada 3 pendapat kata Syekh Abdul Razzaq. Pendapat yang pertama yang mengatakan salat duha disunnahkan secara mutlak. Di antaranya adalah penulis kitab kita ini, Syekh Abdul Azim bin Badawi. Salat duha disunnahkan secara mutlak. Pendapat yang kedua, salat duha hanya disunnahkan bagi orang yang pulang safar. Alladzi jaa muqayyadan bimaji'ihi minas safar, yaitu salat duha hanya bagi orang yang pulang safar. Kalau antum tidak safar, menurut sebagian ulama tidak dianjurkan salat duha. Dan pendapat yang ketiga, salat duha tidak disyariatkan secara mutlak. Salat duha tidak disyariatkan secara mutlak. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qat." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat duha qat sama sekali, kata Aisyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, antum mau kritik hadis ini berarti harus bertentangan dengan Imam Bukhari. Harus duduk majelis dulu dengan Imam Bukhari. Ada 3 pendapat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pendapat yang terkuat, salat duha disunnahkan secara mutlak, tidak dikaitkan dengan orang yang safar, apalagi dikatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Yang pertama, Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, dalam riwayat yang lain juga kepada Abu Dzar, supaya mereka minimal mengerjakan salat duha berapa rakaat? 2. Kalau tidak disyariatkan, untuk apa Nabi berwasiat? Ini yang pertama. Yang kedua, Aisyah yang mengatakan Nabi SAW tidak mengerjakan salat duha sama sekali. Justru dalam hadis yang lain, Aisyah pernah ditanya tentang salat duha Nabi SAW. Maka Aisyah mengatakan 4 rakaat. Nabi mengerjakan 4 rakaat. Hadis ini dia mengatakan Nabi tidak mengerjakan salat duha. Hadis yang lain ketika ditanya, Aisyah juga mengatakan Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, kadang beliau menambahkan sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Lalu apa maksud Aisyah yang mengatakan Nabi tidak salat duha sama sekali? Sebagian ulama menafsirkan yaitu rutin itu. Nabi salat duha tetapi beliau tidak rutin sama sekali. Paham antum? Maksudnya kadang salat, kadang tidak. Dan ini memang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ditanya, mana yang lebih afdal, salat duha itu setiap hari atau kadang-kadang?
Salat duha itu setiap hari atau kadang-kadang? Mana yang lebih afdal? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Beliau mengatakan, "Fahalil afdalul mudawamatu 'alaiha kama fi hadits Abu Hurairah?" Apakah yang afdal salat duha itu rutin? Awil afdal tarkul mudawamati iqtidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah yang paling afdal kadang-kadang salat duha, kadang-kadang tidak, seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Kalau Nabi alaihi salatu wasallam dari segi perbuatan beliau, dari segi praktik beliau, kata Ibnu Taimiyah, sepakat imam madhab Nabi tidak rutin dari segi praktik. Tetapi yang mereka perbincangkan adalah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, minimal jangan tinggalkan berapa? 2 rakaat. Seolah-olah dengan ucapan Nabi nyuruh rutin, tapi praktik Nabi SAW, kata imam madhab yang 4, Nabi tidak rutin. Sepakat bittifaqil a'immah, menurut kesepakatan para imam, kata Ibnu Taimiyah, Nabi tidak rutin secara praktik beliau, tapi secara wasiat seolah-olah beliau menganjurkan apa? Rutin, minimal 2 rakaat. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Lalu apa saran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan, hadza mimma tanaza'u fih, ini termasuk perkara yang diperbincangkan, yang diperselisihkan. Wal ashbahu an yuqal, sepertinya yang terbaik adalah dikatakan, man kana mudawiman ala qiyamil lail, siapa yang rutin salat tahajud, agnahu 'anil mudawamati an salatid duha, jangan dia rutin salat duha. Jangan malamnya rutin, siangnya juga rutin. Siapa yang rutin salat tahajud, jangan rutin salat duha. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man kana yanamu an qiyamil lail, tetapi siapa yang sering tidur kelolosan salat malam, enggak pernah salat malam, ataupun kalau salat malam sangat jarang, fa salatud duha badalun an qiyamil lail, salat duhanya bisa menjadi badal. Apa arti badal? Pengganti untuk salat malamnya. Salat duhanya bisa pengganti untuk salat malam. Ini yang disarankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebaiknya, kata beliau, salat duha itu lihat keadaan antum di malam hari. Kalau antum rutin salat tahajud, sebaiknya duhanya jarang-jarang. Tetapi kalau seandainya antum rutin tidak sholat tahajud, antum rutin tidak sholat tahajud, ya, maka silahkan rutinkan duhanya. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan hukumnya. Jadi sholat duha ini sholat sunnah mutlak. Apa maksudnya mutlak di sini? Tidak diikat dengan safar. Karena ada pendapat mengatakan khusus bagi orang yang pulang safar. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian fadluha, keutamaannya. An Abi Dzar qal, dari Abu Dzar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, setiap persendian yang ada di tubuh kalian itu setiap harinya itu dianjurkan untuk disedekahkan untuknya. Berapa jumlah persendian dalam tubuh kita? 360 persendian. 360 persendian. Ya. Berarti minimal kalau kita ingin bersedekah berapa kali sehari? 360. Karena setiap persendian satu sedekah. 360. Ada di antara antum sedekah 360 kali sehari? Ya. Alhamdulillah, ternyata sedekah tidak mesti pakai harta. Ya. Itu kapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah adalah sadaqah.
Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu Akbar sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh orang melakukan kebaikan sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, melarang orang dari keburukan itu sadaqah. Kalau antum merasa repot seperti ini, ngucapin subhanallah sampai 360 kali merasa repot dan yang lainnya repot, ya sudah, kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Sebagai pengganti semua itu bisa dia kerjakan minimal 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duhanya itu sudah bisa untuk bersedekah untuk setiap persendiannya yang 360 itu. 2 rakaat saja. Baik, 2 rakaat saja. Itu kalau antum repot ngucapin subhanallahnya dan seterusnya. Ya, maka bisa diganti yujzi'u min dzalik, cukup untuk semua itu. Rak'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang dia lakukan minad duha, dari salat duha. Ini keutamaannya. Jadi persendian kita ini butuh untuk disedekahkan. Ya, di antara cara sedekahnya subhanallah. Setiap subhanallah itu terhitung sedekah. Ya. Dan ada juga keutamaan-keutamaan yang lain. Ada 2 rakaatiha, berapa rakaat salat duha? Kata beliau di sini aqalluha ithnatan, paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Kalau witir paling sedikit 1 rakaat. Lima sabaqa minal ahadits, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, minimal jangan tinggalkan 2 rakaat salat duha. Kemudian dalam hadis yang kita bacakan tadi, cukup sebagai pengganti yang lain itu, dia melakukan salat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Wa aktsaruha 8, dan paling banyak 8 rakaat, kata syekh kita. Paling banyak 8 rakaat. An Ummi Hani, berdasarkan hadis Ummu Hani, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah, igtasala fi baitiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam numpang mandi di rumahnya Ummu Hani pada hari penaklukan kota Makkah. Beliau numpang mandi di rumah Ummu Hani. Selesai mandi, fa shalla 8 rakaat, beliau pun mengerjakan 8 rakaat, dan itu kejadiannya di waktu duha. Sehingga menurut syekh kita di sini, salat duha itu berapa paling banyak? 8 rakaat. Tetapi yang dikuatkan oleh ulama-ulama kita yang lain seperti Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, bahwasanya salat duha itu tidak ada batasannya. Berdasarkan hadis Aisyah, ketika Aisyah ditanya, "Akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Apakah Nabi SAW salat duha? Qalat na'am. Aisyah mengatakan iya. 4 rakaat, 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan kadang beliau lebihkan sesuai dengan waktu yang Allah berikan. Kata-kata wa yazidu masya Allah, terkadang beliau lebihkan sesuai dengan waktu yang Allah berikan. Kata-kata ini menjadi dalil, kata para ulama, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Adapun hadis Ummu Hani tadi yang mengatakan Nabi mengerjakannya 8 rakaat, kebetulan saja saat itu beliau mengerjakan 8 rakaat. Kebetulan saja saat itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain ketika Aisyah ditanya berapa rakaat? 4 rakaat. Tetapi terkadang beliau melebihkan. Berarti Nabi pernah 4 rakaat, pernah 8 rakaat, dan pernah lebih daripada itu. Yang 8 tadi bukan pembatasan. Lalu sebenarnya pembahasan ini berapa rakaat paling banyak kayaknya kurang penting ya. Kenapa? Rata-rata kita 2. Rata-rata kita 2. Kita bahas ini, bahas. Ternyata praktik 2 terus ya. Baik. Jadi pendapat yang terkuat wallahu alam, salat duha tidak ada batasannya.
Kemudian afdalu awqatiha, waktunya yang paling afdal. Ingat, kenapa dia disebut salat duha? Karena dia dikerjakan di waktu duha. Sehingga kita perlu tahu kapan mulainya waktu duha dan sampai kapan berakhirnya. Ya. Waktu duha sebagaimana yang antum ketahui mulai setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit dan dia naik seukuran satu tombak. Dia naik seukuran satu tombak. Banyak ulama kita mengatakan berapa menit seukuran satu tombak itu kalau dimenitkan. Kalau Syekh Abdul Razak di dalam kitab ini beliau mengatakan sekitar rubu'us sa'ah, sekitar 15 menit. Sebagian ulama mengatakan sekitar thulutsus sa'ah, 20 menit. Sekitar itu sudah. Ya. Jam berapa matahari terbit atau lintang? Ada tidak di aplikasi? Ada. Bentar ya. Jadwal terbitnya itu. Terbit jam 6.10. Jam 6.10 kita sekarang ya. Sekitar jam 6 lebih 10 menit. Berarti sekitar setengah 7 itu, 6.30 mulai sudah waktu duha. 6.30 sekarang ini. Dan tentunya dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Iya. Baik. Menurut waktu yang sekarang, subuh sekarang kan agak mundur dia ya. Ya. Baik. Menurut waktu yang sekarang terbitnya matahari jam 6.10 menit. Berarti sekitar jam 6.30 menit itu sudah mulai waktu duha. Sehingga banyak ulama mengatakan salat yang disebut oleh sebagian orang dengan nama salat sunnah syuruk itu sebenarnya salat duha di awal waktu. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian ulama mereka tidak mengatakan itu salat sunnah syuruk, tapi mereka menyebutnya salat sunnah duha di awal waktu. Karena memang pelaksanaannya di waktu duha. Kapan antum kerjakan salat sunnah syuruk itu? Setelah matahari terbit dan meninggi seukuran satu tombak. Dan itu waktu duha. Itu waktu duha. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu salat duha di awal waktu. Sebagian ulama. Ya. Baik. Sedangkan batas akhirnya sebelum masuk waktu zuhur seukuran itu juga 20 menit atau 15 menit. Batas akhirnya. Sebagaimana awalnya sekitar 20 menit setelah terbitnya matahari, maka berakhirnya sekitar 20 menit sebelum waktu zuhur tiba. Sekitar itu. Nah, setelah antum tahu waktu duha, pertanyaannya sekarang mana waktu yang paling afdal? Itu yang dibahas oleh Syekh. Afdalu awqatiha. Di semua waktu tadi boleh antum kerjakan salat duha, di semua waktu tadi. Tapi yang kita cari sekarang mana waktu yang paling afdal. An Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam dia berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui penduduk Quba. Wa hum yusalluna ad-duha, yang saat itu mereka sedang mengerjakan salat duha. Ketika Nabi pergi ke Quba, beliau dapati penduduk Quba rata-rata mengerjakan salat duha. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Nama lain dari salat duha. Ya, demi Allah jemaah sekalian, seandainya tidak ada keutamaan lain salat duha selain daripada pelakunya disebut orang yang kembali kepada Allah, lakafa, cukup itu sebagai keutamaan. Cukup itu sebagai keutamaan. Seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang awwab, yang kembali kepada Allah. Di antara sifatnya Nabi Ibrahim itu awwab. Nabi Ibrahim itu orang yang sering kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi SAW mengatakan salatul awwabin idza ramadatil fisal
ketika anak unta itu kepanasan. Minad duha, dari waktu duha. Ketika anak unta kepanasan, di sana paling tepat, paling afdal salatul awwabin ini. Pertanyaannya, ketika anak unta kepanasan itu saat matahari baru terbit atau sudah agak siang? Sudah agak siang. Ya. Jadi waktu duha paling afdal itu menjelang akhir-akhirnya. Menjelang akhir-akhirnya. Ya. Baik, ketika anak unta kepanasan. Itu dia para jemaah sekalian, pembahasan yang terkait dengan salat duha di sini. Ada satu pembahasan lagi. Yang pertama, adakah bacaan tertentu dalam salat duha? Bacaan di dalamnya dan bacaan setelahnya. Adapun bacaan di dalamnya, tidak ada riwayat yang menyebutkan harus baca ini, sunnahnya baca ini, tidak ada. Ya. Sebagian orang meyakini salat duha itu sunnahnya membaca surah Ad-Duha. Kenapa? Namanya sama. Inilah yang disebut dengan fikih cocok logi itu. Fikih cocok logi. Taib. Nanti salat subuh bacaannya wal fajr. Itu terus wal fajr, ya, salat subuhnya. Yang repot nyari salat maghribnya, ada wal maghrib. Itu yang repot. Jadi pakai dalil, bukan pakai cocok logi ya. Kalau kita main cocok logi, banyak sekali yang cocok-cocok ini. Nggak ada bacaan khusus dalam salat duha. Yang kedua, adakah bacaan khusus selesai salat duha? Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Ya, dalam riwayat yang lain Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Selesai salat duha, kata Aisyah. Nah, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, apakah bisa diterima atau tidak, apakah dia sahih atau tidak. Wallahu alam. Setahu saya yang mensahihkannya dari ulama belakangan adalah Syekh Albani rahimahullah, kemudian diikuti oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, mengatakan bahwasanya riwayat ini sahih. Tapi rata-rata ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif, lemah, dan bukan sebatas lemah, jiddan sekali. Dhaifun jiddan, lemah sekali. Sampai dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, seandainya ada riwayat lain yang datang untuk menguatkan dia, dia tidak bisa kuat. Saking lemahnya. Dia tidak bisa kuat saking lemahnya. Ya. Ana bacakan untuk antum ucapan dari Syekh Nasir bin Abdul Rahman Al-Barraq rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang ulama senior yang sudah meninggal dunia. Beliau ditanya tentang hadis ini, apakah sahih hadis Aisyah yang mengatakan selesai salat duha membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali? Al-jawab, beliau mengatakan jawabannya, la adri anhu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Amma hadhihi wa fahadha akthar istighfari. Yang saya tahu kata beliau, bacaan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ini bacaan istighfar yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Itu yang saya tahu. Ya, itu yang saya tahu. Amma taqyiduhu bi salatid duha, adapun menghubungkannya dengan salat duha sebagai bacaan selesai salat duha, la adri, saya tidak tahu kata. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, yang datang riwayatnya dari para sahabat kalau duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menghitung istighfar Nabi itu lebih daripada 70 kali. Kalau duduk dengan Nabi SAW, kalau bermajlis dengan Nabi SAW, kami hitung istighfar Nabi itu hampir lebih dari 70 kali. Abdullah bin Umar ditanya apa yang dibaca oleh Nabi SAW, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi
menurut sebagian ulama bacaan ini tidak ada kaitannya untuk dikhususkan sebagai bacaan salat duha. Boleh antum baca dia, tetapi sebagai istighfar umum. Adapun mengatakan ini bacaan sunnah untuk salat duha, kebanyakan ulama mengatakan tidak, karena riwayatnya ya untuk mengkhususkannya itu tidak terlalu sahih atau tidak sahih. Ya. Wallahu alam. Tentunya ada khilaf dalam masalah ini, ada khilaf. Ya. Baik. Itu dia pembahasan kita terkait salat duha. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Kita ambil satu pembahasan salat sunnah yang lain. Sangat pendek sekali pembahasannya di sini. As-salatu uqaiba at-tuhur. Salat sunnah uqaiba setelah selesai at-tuhur bersuci, atau sunnatul wudu, salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Ya. Salat sunnah wudu. Di sini beliau hanya membawakan satu dalil kemudian selesai pembahasannya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salati subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal bin Rabah 'inda salati subhi, setelah salat subuh atau ketika salat subuh. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni, wahai Bilal, tolong beritahukan kepadaku, bi arja amalin amiltahu fil Islam, tentang arja amalin, amalan yang paling engkau harapkan, amiltahu fil Islam, yang engkau kerjakan di dalam Islam ini. Kenapa? Fa inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah, karena aku mendengar suara na'laik, kedua sendalmu di dalam surga." Subhanallah ya. Bilal masih berjalan di atas muka bumi Allah. Dia masih berinteraksi dengan manusia di atas muka bumi Allah. Dia masih makan makanan yang ada di atas muka bumi Allah. Dia masih minum minuman yang ada di atas muka bumi Allah. Tetapi suara sendalnya sudah terdengar di mana? Surga. Ya. Terdengar di surga. Di zaman kita ini ada sebagian orang berusaha niru Bilal. Iya. Ditanya, "Antum dari mana?" "Baru pulang Isra Mi'raj," katanya. Bukan perayaannya, tetapi turun dari Sidratul Muntaha, kan? Ini. Kalau ini bukan ini, tapi ini halusinasi. Ya. Antum nggak pernah dengar itu? Ya. Seorang ramai sekarang. Sampai bukan hanya ini, kumpul di sebuah ruangan, mereka sedang kemudian kumpul berzikir, kemudian setelah itu mereka tiba di Sidratul Muntaha. Aneh. Ya. Jadi hanya badannya di atas bumi Allah, sedangkan halusinasinya di mana? Sidratul Muntaha. Kalau Bilal jelas, Bilal berjalan di atas muka bumi Allah, yang dengar suara sandalnya itu siapa? Nabi SAW. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berucap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Ya. Dan ini juga menjadi dalil Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Beliau sampai nanya sama Bilal, "Amalan apa sih yang dikerjakan Bilal? Sampai suara sendalmu saya dengar." Ya. Di dalam surga itu. Saya dengar suara sendalmu dalam surga. Ya. Amalanmu itu apa? Kalau Nabi SAW tahu perkara gaib, nggak perlu repot-repot nanya kepada Bilal. Ya. Baik. Qala, apa kata Bilal? Ma amiltu amalan, tidaklah aku melakukan suatu amalan, arja indi, yang lebih aku harapkan, selain daripada anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar. Anni, bahwasanya aku
lam atatahhar, tidaklah bersuci, maksudnya berwudu, tuhuran fi sa'atin, di suatu waktu, min lailin aw nahar, entah itu di malam hari aku berwudu ataupun di siang hari, illa sallaitu bidzalika tuhur, kecuali aku mengerjakan salat setelah berwudu itu, ma kutiba li an usalliya, seukuran yang Allah catatkan untukku. Ya. Jadi maksudnya setiap kali saya selesai berwudu maka saya salat sunnah wudu. Dan ini juga menjadi dalil para jemaah sekalian bahwasanya Bilal itu dia berwudu bukan hanya ketika masuk waktu salat. Dia mengatakan tidaklah saya berwudu di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min, tidak ada yang betul-betul menjaga wudu kecuali seorang mukmin yang sejati. Tanda iman seseorang itu luar biasa kalau dia selalu berwudu setiap kali dia batal. Ya. Sebagian orang terkadang merasa heran. Ini menunjukkan betapa gurbahnya, betapa asingnya ajaran Nabi SAW. Sebagian orang ditanya sama istrinya, "Wah, ada wudu ke?" Sudah wudu. Wudu apa? Masih jam 10 katanya. Zuhur masih lama. Menunjukkan bahwasanya wudunya itu hanya ketika masuk waktu salat. Wudu apa ini? Ya. Baik. Jadi disunnahkan untuk berwudu setiap kali seseorang itu batal, dan itu tanda keimanan. Dan disunnahkan lagi setelah itu apa? Disunnahkan lagi untuk salat sunnah wudu. Ya, disunnahkan lagi untuk salat sunnah wudu. Nah, ini ya beberapa atau dua salat sunnah yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Kita masih ada 1, 2, 3. Tinggal 3 lagi ya pembahasan tentang salat sunnah ini. Setelah itu selesai kita dari pembahasan salat sunnah insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah boleh selalu menjaga wudu tapi tidak pernah sholat wudu? Ya, jadi wudunya dijaga tapi sholat sunnah wudunya tidak dijaga. Kalau masalah boleh, boleh. Ya, kalau masalah boleh, boleh. Kenapa? Itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu itu tidak wajib. Kalau masalah boleh, ya. Tetapi kan ada keutamaan yang akan hilang. Ada keutamaan yang akan hilang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh salat duha secara berjamaah? Karena pernah ana temukan di suatu tempat ada beberapa orang yang melakukan salat duha secara berjamaah. Boleh, tetapi jangan dirutinkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya pembahasan dalam Majmu' Fatawa tentang kapan salat sunnah itu boleh dilakukan secara berjamaah. Kata beliau, salat sunnah yang ada dalilnya Nabi mengerjakannya rutin secara berjamaah, maka kita rutin kerjakan secara berjamaah. Contohnya salat sunnah tarawih, kata beliau. Ya, Nabi SAW rutin mengerjakannya, meskipun hanya tiga malam, karena pada saat itu wahyu masih turun. Nabi SAW malam keempat beliau tidak keluar. Kenapa? Sayangnya beliau kepada umat ini. Beliau khawatir kalau terus lanjut sedangkan wahyu masih turun, tiba-tiba Allah akan mewajibkannya. Bayangkan kalau sholat tarawih itu wajib, gimana beratnya. Yang 5 waktu saja sudah banyak yang gak datang, ya. 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, banyak yang tidak sholat. Apalagi kalau ditambah dengan sholat tarawih, kalau diwajibkan. Dan sayangnya Nabi SAW kepada umat ini akhirnya membuat beliau terpaksa tidak keluar di malam yang keempat, khawatir. Nah, di zamannya Umar, wahyu masih turun atau tidak? Udah enggak lagi, Nabi sudah enggak ada, sehingga kemungkinan akan diwajibkan tidak ada lagi, sehingga dihidupkan lagi oleh Umar rutin. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan sholat sunnah yang ada dalilnya Nabi rutin dan para sahabat rutin mengerjakannya, silahkan antum rutin. Contohnya sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah yang ada dalilnya kadang Nabi mengerjakannya secara berjamaah, boleh antum kerjakan secara berjamaah, tapi kadang juga. Jangan Nabi SAW kadang antum rutin. Pas Nabi SAW rutin, kitanya yang kadang. Ya, ini tidak tepat mutabaahnya. Nabi SAW beliau kadang, maka kita pun juga boleh kadang-kadang mengerjakannya. Di antaranya adalah salat duha. Ada sebuah riwayat Nabi SAW, beliau pernah mengerjakan salat duha berjamaah, tapi hanya satu riwayat. Begitu pula salat malam selain daripada salat tarawih. Ada beberapa riwayat menyebutkan Nabi pernah sholat berjamaah sholat malam, tapi tidak rutin kecuali sholat tarawih. Yang ketiga, mana yang tidak ada dalil yang menyebutkannya Nabi berjamaah, sebaiknya jangan dikerjakan berjamaah. Contoh qobliyah ba'diyah, ya. Atau contoh tahiyatul masjid, ida bareng-bareng masuk masjid ke stau katanya. Salat apa nih? Tahiyatul masjid dulu gitu. Ya. Jadi seperti itu dia mutabaah yang ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Yang kedua, ana masih bingung mengenai salat syuruk tadi. Mohon penjelasannya mengenai niat dan waktunya. Yang pertama, tidak usah bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah syuruk ini diperselisihkan oleh para ulama, ada atau tidak. Terlebih lagi dengan keutamaannya itu. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis pahalanya seperti haji, umrah sempurna, Imam Ahmad mengatakan tidak, hadisnya tidak sahih. Ada khilaf di kalangan ulama tentang itu, ya, tentang hadisnya. Jangankan tentang keutamaannya itu. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Muslim dikatakan para sahabat
selesai sholat subuh itu mereka berzikir. Mereka berzikir. Kan hadis sholat syuruk itu kan riwayat Imam Tirmidzi. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian selesai sholat dia zikir sampai terbit matahari, setelah itu dia pun sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji umrah sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini yang diperselisihkan oleh ulama, sahih atau tidak. Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, disebutkan para sahabat selesai sholat subuh mereka duduk berzikir. Ketika matahari sudah terbit, maka mereka keluar dari masjid, tidak disebutkan mereka sholat. Ini yang menjadi para ulama khilaf tentang masalah ini. Jadi terserah antum. Kalau antum memang memandang bahwasanya sholat sunnah syuruk ini dia betul-betul ada, dan antum mengikuti ulama yang mengatakan dia sunnah, maka antum niatkan sholat sunnah syuruk. Untuk apa bingung? Niatkan sholat sunnah syuruk. Tapi kalau seandainya antum merasa tidak ada dan antum tetap ingin sholat di waktu itu, niatkan sholat duha di awal waktu. Makanya saya katakan pertama, jangan bingung. Kalau memang antum anggap ada sholat sunnah syuruk, kerjakan dengan niat sholat sunnah syuruk. Tapi kalau antum memandang tidak ada, ya sudah antum kerjakan dengan niat sholat duha di awal waktu. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, dan kita berlapang dada. Jadi kalau antum melihat ikhwan jamaah sekalian, ada jamaah kita yang setiap kali syuruk itu tidak pernah sholat sunnah syuruk, maka jangan buruk sangka, malas orang ini. Bisa jadi dia mengambil pendapat tidak ada sholat sunnah syuruk. Makanya betul kata para ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang luas ilmunya sedikit dia mengingkari, tidak cepat buruk sangka. Wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Sebaliknya siapa yang sedikit ilmunya banyak dia akan mengingkari. Malas ini, dia nggak pernah sholat sunnah. Bisa jadi dia mengambil pendapat. Ya, Allah Taala a'lam wa a'lam. Sudah tidak ada? Nah, kayaknya tidak ada ya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.